pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saudara-saudara. Kami dari Program Studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini kepada saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya secara optimal, agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara dipersilahkan untuk mengerjakannya. Apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, kecuali pada tes tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Baiklah, pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Ya, seperti ini. Lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 11 bulan Januari dan tahun 2025. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi apabila F Hermawan harus ditulis lengkap dengan Falicia Hermawan atau Fauzia Hermawan. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama, misalnya Falicia Hermawan, DR, titik, koma, M, titik, PSI. Silakan.
Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor handphone saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah untuk keluarga ya, dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI Angkatan Darat, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah jika sama dengan saudara, cukup tulis dengan idem saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, ya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara cukup ditulis dengan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Baiklah, di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda. Ya, yang pertama pendidikan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah. Misalnya SDN Lompong Sari, ya, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SMP atau sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMA atau sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan ya yang ditempuh di SMA, misalnya IPA atau IPS atau bahasa. Kemudian sejajar dengan perguruan tinggi. Pada kolom nama sekolah dituliskan nama universitas
atau sekolah tinggi atau akademi. Misalnya Universitas Buana Perjuangan. Di kolom bagian, tuliskan fakultas dan jurusan, tempat, dan tahun lulus seperti tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Baiklah, untuk kursus atau upgrading, ya, apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Ya, macam kursusnya apa? Misalnya komputer programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya apa? Misalnya Triad, EF atau English First, Les atau Les Private, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Ya, tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi tempat saudara bekerja. Tempat atau kotanya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan atau tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara mencoretnya. Kemudian yang keempat ya, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya, misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Kemudian isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kotaknya di mana organisasi itu berada. Sekarang lanjut ke lembar kedua, riwayat hidup itu. Ya. Marilah kita lanjutkan. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu dahulu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tuliskan macam olahraga yang saudara lakukan dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Kemudian yang keenam, cara mengisinya sama dengan nomor 5, olahraga. Silakan saudara isi. Baik, lanjut. Kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, berkebun,
berkebun, mengumpulkan perangko, kemudian membuat alat-alat elektronik, dan sebagainya. Kemudian cita-cita harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara. Ingin menjadi ibu yang bijaksana dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Kita lanjut yang ke-9. Saya anak ke, isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, kedua, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L atau P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya ya dari kelas atau semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Ya, lingkarilah jenis kelamin kakak. Ya, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik ya, apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Ya, coret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret. Dicoret seluruhnya. Silahkan. Baiklah yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya, atau cukup dituliskan tahunnya saja, dan akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Lanjut, yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibat sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami, bila mana terjadinya, atau cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Baik, yang ke-12. Ya. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya, bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kota saja, dan tujuannya untuk apa? Misalnya,
pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya hari ini ya, misalnya Yogyakarta tanggal 11 bulan Januari tahun 2025. Kemudian saudara harus bubuhi tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup ini telah selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Baiklah, kepada saudara telah dibagikan sehelai kertas kosong. Ambillah kertas kosong tersebut dan di sudut kanan atas ini tulislah nomor pemeriksaan saudara, kemudian nama lengkap saudara, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara, kemudian jenis kelamin, ya. Saudara tinggal melingkari sesuai dengan keadaan saudara ya. Tanggal pemeriksaan, tanggal hari ini tanggal 11 bulan Januari dan tahun 2025. Sebelah kanan. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang balikan kertas saudara demikian. Ya, sehingga saudara menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikanlah, seluruh halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar pohon, ya, menggambar suatu pohon kayu. Yang bukan termasuk pohon kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis rumput itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Kemudian jenis pisang itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Jenis bambu itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Ya, jenis kelapa itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Dan kemudian jenis cemara atau kapuk itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris. Gunakanlah pensil yang kami bagikan. Baik, apakah ada pertanyaan? Baiklah. Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silakan mulai. Waktu 10 menit saya berikan.
berhenti. Baiklah, berilah nama pohon yang saudara gambar itu. Ya, di bawahnya atau di bagian lain yang kosong. Jika telah selesai, letakkan pensil saudara. Silakan. Sekarang letakkan gambar saudara di sisi meja yang kosong. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang. Terima kasih.